Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Mardiah dari jurusan PAI dengan NIM 1220111834424. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran akidah akhlak kelas 7 dengan materi pokok, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan pembagiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Yang pertama, yakni meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah menyajikan contoh fenomena-fenomena dalam kehidupan. Baik, di sini saya akan memulai menjelaskan tentang materi. Poin A, pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah ada 3, yaitu yang pertama sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz. Ketiga sifat ini wajib diketahui oleh kita sebagaimana kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman dan beragama Islam. Yang pertama, pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat-sifat wajib ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Perbedaannya, jika sifat ma'ani ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ini tidak mempunyai batasan. Sedangkan jika yang memiliki sifat ma'ani ini adalah makhluk, maka sifat ini mempunyai batasan. Kemudian yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Kemudian poin kedua, pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sifat mustahil Allah adalah sifat kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zat-Nya sebagai pencipta alam semesta. Jadi, kalau sifat wajib itu sudah pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat mustahil ini tidak mungkin ada atau dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pengertian sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sifat jaiz adalah sifat kebebasan, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu adalah Allah itu mampu berbuat, beliau bebas melakukan sesuatu ataupun beliau juga bebas untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti itu. Kemudian poin B, nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jenis sifat nafsiyah itu ada sifat wujud yang artinya ada. Kemudian yang salbiyah itu ada qidam yang artinya dahulu. Baqa yang artinya kekal, mukhalafatul hawadithi yang artinya berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, dan wahdaniyah esa. Kemudian yang ketiga, sifat ma'ani. Di antaranya yaitu Qudrat yang artinya berkuasa, irodah yang artinya berkehendak, ilmun berarti mengetahui, hayat berarti hidup, sama berarti mendengar, basor berarti melihat, dan kalam berarti berfirman. Kemudian yang maknawiyah ada sifat qadiron, yakni artinya maha kuasa. Muridan yang berarti maha berkehendak. Aliman berarti maha mengetahui, hayan berarti maha hidup, sami'an berarti maha mendengar, basiron berarti maha mengetahui, dan mutakaliman berarti maha berfirman. Baik, kemudian yang poin C adalah bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah dapat dibuktikan dengan 2 cara, yaitu dengan dalil akli, yakni dalil yang berdasarkan akal, dan yang kedua dalil nakli, yang mana dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi. Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat wajib wujud, yang artinya ada. Sifat mustahilnya, adam, artinya tidak ada. Dalil nakli,
berdasarkan firman dalam Quran surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dan dalil aklinya yaitu adanya Allah SWT dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat, adanya meja, adanya yang membuat dia itu tukang kayu, adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Begitupun alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Siapa yang membuat? Yaitu Allah SWT. Seperti itu. Kemudian, sifat wajib yang kedua adalah kidam, yang artinya terdahulu. Sifat mustahilnya yaitu kudus, artinya baru. Dalil naklinya berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalil akli, akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Begitupun juga dengan alam semesta ini. Yang membuat alam semesta ini lebih dulu ada daripada alam semesta ini. Siapa yang membuat alam semesta ini? Yaitu Allah SWT. Jadi Allah itu dahulu, tidak mungkin Allah itu bersifat baru. Kemudian yang ketiga, sifat wajib baqo artinya kekal, sifat mustahil fana artinya rusak. Dalil nakli, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya, semua yang ada di bumi ini itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi, di bumi semua itu akan binasa, yang tetap kekal itu adalah Allah SWT. Allah SWT itu tidak mungkin bersifat rusak. Kemudian dalil aklinya adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita itu pasti ada yang membuat. Seperti itu. Kemudian sifat wajib yang keempat mukhalafatu lil hawaditsi yang artinya berbeda dengan makhluk. Dan sifat mustahilnya yaitu mumasalatu lil hawaditsi yang artinya serupa dengan makhluk. Dalil naklinya berdasarkan Quran surat Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Dalil aklinya, Allah SWT memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah SWT itu berbeda dengan sifat makhluknya. Jadi, tidak mungkin Allah itu memiliki sifat yang sama seperti makhluknya. Kemudian, sifat wajib yang kelima, yaitu qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Allah SWT itu tidak membutuhkan sesuatu apapun. Sifat mustahilnya ikhtiyaju li ghairihi, artinya butuh kepada orang lain. Dalil naklinya berdasarkan Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dalil aklinya, Allah SWT sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena dia mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Seperti itu. Kemudian, yang keenam, sifat wajib yang keenam adalah wahdaniyah, artinya esa, dan sifat mustahilnya yaitu ta'adud, artinya berbilang. Allah itu esa, hanya ada satu, dan tidak berbilang. Dalil naklinya yaitu berdasarkan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian dalil aklinya, manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa itu adalah satu. Sekiranya ada di langit dan di bumi, Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak atau binasa. Seperti itu. Kemudian sifat wajib Allah SWT yang ketujuh yaitu kudrat yang artinya kuasa. Dan sifat mustahilnya artinya ajizun, artinya lemah. Dalil nakli berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalil aklinya, manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah SWT di atas segala-galanya. Jadi, Allah itu berkuasa tanpa batas.
Sifat wajib yang ke-8 adalah iradah yang artinya berkehendak, dan sifat mustahilnya karohah artinya terpaksa. Dalil naklinya berdasarkan Quran Surat Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Kemudian dalil aklinya, manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah SWT itu sudah pasti terlaksana karena dia adalah maha kuasa. Jika Allah SWT berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menolak. Allah SWT mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Dia tidak akan pernah diperintah ataupun diatur oleh pihak lain. Kemudian sifat wajib yang 9 yaitu ilmun artinya mengetahui, sifat mustahil artinya jahlun artinya bodoh. Dalil naklinya berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dalil aklinya, akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Allah SWT adalah pencipta alam ini dan dia mengetahui semua ciptaannya. Seperti itu. Kemudian lanjut sifat yang ke-10 yaitu sifat wajibnya hayat yang artinya hidup dan sifat mustahilnya mautun artinya mati. Dalil naklinya berdasarkan Quran Surat Al-Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dalil aklinya, seluruh kehidupan makhluk itu tunduk kepada Allah SWT. Allah lah yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah SWT tidak akan pernah mati. Beliau kekal selamanya. Kemudian sifat wajib yang ke-11 adalah sama, yang artinya mendengar. Sifat mustahilnya, lawannya adalah sumun, yang artinya tuli. Dalil naklinya berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sami'un alim. Yang artinya, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalil aklinya, tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah SWT. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah SWT. Karena Allah SWT adalah mempunyai sifat mendengar. Kemudian yang ke-12 sifat wajibnya basor artinya melihat, lawannya mustahil, umyun artinya buta. Dalil naklinya berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu was-sami'ul basir. Yang artinya sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Dalil aklinya Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun, tanpa bantuan alat untuk melihatnya. Penglihatan Allah itu tidak ada batasannya, seperti kita manusia kita melihat tapi ada batasannya. Teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah SWT. Kemudian yang ke-13 sifat wajibnya kalam artinya berfirman. Sifat mustahil bukmun artinya bisu. Dalil naklinya berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Dalil aklinya, kalam berarti Allah SWT berbicara. Allah itu berbicaranya bagaimana? Melalui firman yang berupa wahyu. Seperti itu. Kemudian yang ke-14 yaitu sifat wajib qadiran artinya maha kuasa, lawannya sifat mustahil ajizan artinya yang lemah. Yang ke-15 sifat wajibnya muridan artinya yang maha berkehendak, dan lawannya sifat mukrohan artinya yang terpaksa. 16 sifat wajibnya aliman artinya yang maha mengetahui, sifat mustahilnya jahilan artinya yang bodoh. Jadi Allah itu maha mengetahui dan Allah itu tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Yang ke-17 sifat wajibnya hayan artinya yang maha hidup. Mustahil artinya mayitan yang artinya yang mati. Yang ke-18 sifat wajib sami'an artinya yang maha mendengar, sifat mustahil al-sammu artinya yang tuli. 19 sifat wajibnya baswiron artinya yang maha melihat, lawannya sifat mustahil alma artinya buta. Yang terakhir sifat wajibnya mutakaliman yang artinya yang maha berfirman, lawannya sifat mustahil abkam yang artinya bisu. Yang selanjutnya poin D yaitu bukti kebenaran atau dalil sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah itu mempunyai kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Dalilnya berdasarkan Quran Surat Al-Qasas ayat 68.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Ayat di atas menjelaskan bahwa apa yang hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada kehendaknya semata. Allah Subhanahu wa taala memilih sesuatu sesuai kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Kebebasan Allah dalam mengatur semua makhluk telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah SWT. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat yang lebih rendah itu tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Kemudian, poin E, ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Yang pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah SWT serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau paham yang meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri Dia sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah kecuali zat Allah SWT yang kekal, tidak mengalami perubahan. Yang keempat, percaya bahwa Allah SWT sebagai Maha Pencipta, pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Dan kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Dan yang keenam, tidak berbuat kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi sifat-sifat Allah SWT beserta pembagiannya. Jika ada kurangnya, itu datangnya dari saya, dan jika ada lebihnya, itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.